Jual beli mobil bergaransi. Nah, itu tadi yang kelihatan di luarnya. Iya, Ini kita ngelihat yang sedikit lebih dalam betul. dari depannya. Karena di depan juga banyak struktur-struktur ya, Bang, Banyak banget. yang bisa Banyak banget. mengindikasikan hal-hal tersebut. Nah, Betul. kira-kira apa aja tuh, Bang? Bekas tabrak atau bekas banjir? Nah, kalau misalkan untuk memastikan unit yang pertama nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir, sama. Yang tadi kita di bagian belakang, di bagian depan pun juga masih sama. Kita pasti akan ngecek di bautnya. Kemudian kita akan ngecek juga silennya. Dia masih kondisinya, masih strukturnya masih sama apa enggak? Oh iya, iya. Iya. Kemudian kita juga ngeliat dari radiator supportnya seperti ini, besinya, iya dia masih warnanya masih selaras atau enggak? Warnanya ya. Warnanya, karena warna itu penting banget Mas Ijun. Karena ketika dia partnya sudah diganti atau mungkin diperbaikin, keriting besi di dempul pasti akan di repaint. Berarti emang harus detail banget ngeliatnya. Mesti detail. Warnanya itu juga harus Betul. samain gitu ya. Antara dari yang tengah ke kanannya dan ke kirinya tuh harus sama. Oke, harus sama. Gitu. Tapi kalau misalnya udah belang, kita kan juga pasti bertanya, kenapa belang ya? Kenapa yang tengah sama yang sebelah kirinya beda, yang sebelah kanannya beda sendiri warnanya? Itu kan juga jadi pertanyaan. Betul. Berarti pernah ada indikasi ada pergantian part atau perbaikan part. Bongkar lah ya itu ya. Iya, Nah, betul. Kenapa dibongkarnya itu ya? Kenapa dibongkarnya itu yang jadi pertanyaan? Gitu. Memang dibongkar gara-gara warnanya mah nggak masalah. Nggak masalah, tapi jarang lah sih, jarang banget. Nggak ada malah. Nggak ada malah. Nah, selain melihat warnanya, yang bisa kita rasain apa lagi? Kemudian kita akan ngecek mesin dong. Mesin. Mesin yang paling utama. Oke. Mesin. Mesin, karena sebagus-bagusnya mobil, ya pasti kalau mesinnya rusak, ya lumayan dong Mas Ijun. Perbaikannya bukan harga yang murah ya. Benar. Mesin itu bukan perbaikan yang harga yang murah, dia pasti akan mahal. Bisa sepertiga harga mobil ya. Mahal banget karena memang untuk bagian mesin dia performa utama untuk mobil berkendara. Makanya kenapa bisa disebut mobil? Mobil M-nya Mesin. Kayak gitu. Oh Nah. ya Bang, sebelum masuk ke mesin juga nih, gue pernah dengar juga. Katanya kalau misalnya ngecek bekas nabrak di depan, kalau buat yang nggak tahu, paling gampang lihat lubang-lubang kayak gini nih, Bang. Iya, benar. Apa tuh? Itu juga sama tadi yang tadi saya bilang ya Mas Ijun. Jadi memang di bagian lubang-lubang ini simetrisnya ini masih selaras nggak, masih simetris apa enggak gitu ya. Karena memang kalau posisinya bagian depan udah pernah ketekuk, pasti ini akan rusak, ini akan rusak. Dia lubangnya lingkarannya nggak akan simetris. Tapi sebenarnya pabrikan fungsinya ngasih lubang ini tuh buat biar kita gampangin kita. Iya. Tahu gimana? Buat kita ngecek, buat kita ngecek. Pabrikan yang Iya. Sebenarnya banyak yang bertanya-tanya kenapa ini dikasih lubangnya dan tidak ditutup. Ya sebenarnya kalau prinsipnya untuk kita bergerak di bidang mobil bekas ya pasti kita akan buat ngecek ini kap mesinnya, radiator supportnya masih rapi apa enggak. Kalau misalkan lubangnya udah nggak simetris, ya berarti kenapa? Jadi pertanyaan. Gitu. Lanjut Bang ke mesin. Gimana tadi mesinnya? Nah, kalau untuk bagian mesin, yang pertama kita pasti akan ngecek ketika mesin dinyalakan itu ada delay atau tidak. Delay itu kayak gimana? Misalkan permasalahan dari aki, di starter berat. Oh, di starter itu berat banget gitu. Ih, Muter ya? kayak suara kuda. Oh, Cekik gitu. Oke. Nah, kalau misalkan sekali di starter dia langsung nyala gitu ya, berarti mobil masih kondisi sehat dan akinya pun masih sehat. benar. Gitu. Karena kalau mesin tanpa aki juga nggak akan bisa nyala dong. Benar. Gitu. Setelah dari mesinnya nyala, kita dengerin suaranya gitu ya. Suaranya ada yang suara kasar atau enggak? Suara kasar tuh maksudnya kayak suara yang nggak normal lah ya. Iya. Jadi kan setiap mesin Toyota, Honda gitu ya, Suzuki, brand-brand lain-lain segala macam, dia punya karakter masing-masing. Benar. Gitu ya. Nah, cuma itu kan sebenarnya kita bicara sudah expert ya. Cuma untuk yang awamnya biasanya yang gampangnya kita pasti ngelihatnya di bagian blok mesinnya aja sih. Oh, di bagian mesinnya. Iya, Sambungan-sambungan ini ya. betul. Antara plat bodi mesinnya atas dan bawahnya seperti apa? Oke. Apakah ada kebocoran oli atau tidak? Tes atau enggak? Iya. Apinya rembes atau enggak? Iya, betul. Terus kemudian biasanya sih ya, saya biasanya akan ngecek di kondisi bautnya. Bautnya kenapa, Mas? Kalau misalkan bautnya pernah dibuka, itu bisa jadi pernah ada
dibuka lah ya, blok mesinnya. Nah, bongkar lah ya. Iya, pernah dibongkar. Nah, untuk dibongkarnya itu kan juga bukan berarti dia pernah turun mesin. Oh, Belum tentu juga. Bisa jadi juga terkait gasketnya atau packing mesinnya itu dia sudah kemakan usia dan diganti. oke. Gitu ya. Emang waktunya pergantian ya. Waktunya pergantian supaya mesinnya nggak rembes. Kalau mesin rembes kan bahaya Mas Jun. Nah, menarik nih Bang. Tadi ngomongin turun mesin. Mm-mm. Sebenarnya malah mobil yang udah pernah turun mesin, berarti itu kan keseluruhan udah refresh lah. Iya, Itu bukannya malah jadi bagus Bang? nggak juga dong, nggak juga dong. Ini kita bicara sulap-sulapan ya. Ya, Kita bicara sulap-sulapan ya. apa? Yang namanya mesin sudah turun mesin, komponennya banyak. Komponennya banyak. Di dalamnya itu ada cylinder head, ada piston, ada metal penggeraknya dan ada macam-macamnya. Apakah semuanya diganti? Belum tentu Mas Jun. Belum tentu semuanya akan diganti. Bisa jadi hanya beberapa partnya aja yang diganti. Gitu. Iya dong. Ya, berarti ya karena kan biayanya yang mahal dan Iya, kita betul. nyari marginnya juga kan. Betul. Jual. Betul. Tuh. Nah, kalau misalkan mobil sudah turun mesin, biasanya kondisinya ya, dia itu nggak akan pernah lagi sempurna. Oh, oke. Gitu, karena Kayak awal ya. iya, karena terkait perbedaan 0, aja nih, silinder headnya itu kan pasti akan mengubah untuk pembakarannya. Benar. Gerak-geraknya berubah. Iya. Gapnya, Iya, presisiannya itu penting. iya, banget di betul, mesin kan ya. betul Nah, banget. bisa jadi gara-gara meleset 0,1 mili aja. Itu dia. Piston bisa kejedot-jedot ya Bang. Aduh, amburadul deh pokoknya, jangan Bahaya sampai banget. Nah, gitu. ini ada dari tadi ada satu hal yang menarik. Ini ada stiker. Nih Bang, masih Iya. bis berkala. Ini gimana nih Bang? Kalau biasanya itu kalau beberapa bengkel resmi, beberapa brand ya, beberapa brand dia akan kasih free jasa. Free jasa. Dia itu ada yang 4 kali, ada yang 6 kali, ada yang cuma sampai 40.000, ada yang sampai 60.000, bahkan sampai ada yang 100.000 kilometernya ya. Nah, itu biasanya memang dia hanya free jasa. Oke, jasanya aja ya. Jasanya aja. Tapi ini bisa jadi indikator juga nggak Bang kalau kita ngecek stiker-stiker ini nih, kayak stiker di aki, stiker di sini. Bisa dong. Bahkan ada beberapa kayak misalkan baut gini nih, bautnya masih ada warnanya. Iya. Masih ada spidol warna QC-nya. Dan itu memang biasanya Mas Jun kondisinya aman dong. Aman ya. Aman. Berarti bongkarnya pun juga masih bongkar di bengkel resmi. Kayak misalnya yang tadi saya bilang Mas Jun. Oh, ternyata nih bautnya blok mesin atasnya dibuka, ternyata ganti gasket. Tapi untuk bautnya semuanya masih rapi semua. Terus juga ini biasanya permasalahan rata-rata orang banyak Mm-mm. mobil bekas, mereka tuh suka overheat Bang. Itu dia, bahaya tuh. Bahaya banget. Overheat. Gimana tuh Bang cara ngecek ya biar mobil harusnya aman nih sistem pendinginan. Harusnya. Karena kan overheat itu berarti ada malfunction di sistem pendinginan ya kan? Betul. Nah itu caranya ngeliatnya gimana kayak dari depan nih? Kalau Nah, misalkan kelihatan. Kalau misalkan untuk kondisi sepengalaman saya untuk ngecek mobil yang sudah pernah overheat, biasanya dia di bagian tutup Radiatornya. radiatornya itu, misalkan dia sudah pernah ada kerak belum? Sudah ada pernah kerak putih. Wah, kayak Iya, air kering gitu ya. iya. Kemudian dia di bagian selang-selang ini, yang selang pipa gedenya ini, apakah dia silennya masih rapi apa enggak? Oke, karena kalau udah panasan itu bisa bikin silennya rusak. Iya, betul. Oke. Terus kemudian kita juga cek tabung komponen utamanya. Reservoirnya ya. Iya, dia penyimpanannya masih ada apa enggak Oke. gitu. Dan terutama juga air warna radiatornya juga penting ya. Kalau misalkan dia warnanya masih ngeping kayak gini atau warna hijau, berarti dia memang memakai Air radiator ya. air radiator khusus. Khusus buat Gitu. emang radiator. Khusus memang buat radiator, Karena bukan. banyak juga yang kayak malas lah beli air radiator isi air biasa aja. Iya, Padahal bahaya. bahaya karena dia bisa menyebabkan korosi di bagian dalam atau lumpur di bagian dalam. Gitu. Itu yang bikin gampang radiator rusak. Terus juga selain mesin rembes tadi apa dan suara dan ngeliat baut-baut ada lagi nggak Bang? Oke, sebenarnya pernah ada yang namanya, bukan pernah ada ya. Sebenarnya banyak kilometer putaran. Kilometer puteran. Bisa dilihat dari sini. Bisa ngeliat dari mesin. Gimana caranya Bang? Ini yang bicara sulap-sulapan. Yang namanya kilometer putaran biasanya
kilometer itu pasti udah nyampe di atas 100 lebih. 100 lebih kilometer ya, tapi di fisiknya kilometer mungkin 80.000 atau mungkin kilometernya di kilometernya 60.000, itu sulap-sulapan ya. Tapi gampang kalau untuk ngecek validasinya. Banyak yang nggak, ya banyak yang kelewat di bagian master rem. Gitu. Ini di bagian master rem ini, jadi dia itu untuk pengereman ya. Dia untuk fungsi pengeremannya, dia juga ada, iya, dia juga ada minyaknya Mas Jun ya. Yang namanya master rem, ketika dia sudah di atas 120.000 km atau di atas 100.000, biasanya udah banyak yang diganti. Oke, minyak remnya. Iya. Kalau taunya udah diganti tuh kayak gimana? Warnanya lagi Mas Jun. Warnanya lagi terang banget. Ya, warnanya terang banget. Kayak misalkan ini kan kita kan masih ngeliat warnanya masih selaras ya, warnanya masih sama dengan komponen mesin yang lainnya. Warna hitamnya masih sama, nggak kinclong sendiri Mas Jun. Atau itu kalau yang bicara diganti, atau ada yang belum diganti Mas Jun. Tapi komponennya sudah rusak. Dikatakan rusaknya seperti apa? Biasanya ada beberapa master rem dia itu sudah mengalami kebocoran. Jadi minyaknya ini dia bocor rembes ke bawah di bagian piringan master remnya. Gitu. Dan itu mengindikasikan ini kilometer sudah pernah mencapai di atas 100.000. Tapi Bang, ini menarik. Kenapa sih orang harus sampai muter kilometer? Emang apa bedanya kilometer yang masih 80.000 atau bahkan udah sampai 100.000? Itu kenapa sih Bang? Sebenarnya sih kalau untuk bicara kondisi kilometer tinggi, yang pasti orang kalau untuk di mobil bekas pasti ragu apakah mobil kilometer tinggi masih terawat atau tidak. Kalau misalkan mobil kilometernya tinggi pun gitu ya, tapi masih kerawat, masih oke loh. Masih oke loh. Iya, apalagi rawatannya masih di bengkel resmi Mas Jun. Iya, gitu. Tapi memang nggak banyak. Kondisi seperti itu nggak banyak. Kebanyakan mungkin dia bengkelnya bengkel biasa. Nah, tapi kalau terkait memang market ya, bicara market, untuk harga yang kilometer tinggi dan harga kilometer yang rendah pasti berbeda. Perbedaan harga ya. Perbedaan harga terutama. Nyari untung lah. Iya, ibaratnya kalau bicara sulap-sulapan gini. Sekarang kan kondisinya kan lagi bulan puasa nih ya, menuju lebaran. Banyak orang cari mobil. Benar. Banyak juga orang jual mobil. Benar. Yang namanya kondisi jual beli banyak sekarang. Pokoknya lagi banyak banget deh. Mungkin orang butuh uang juga, mungkin juga satu sisi juga orang juga pengen butuh kendaraan juga gitu ya. Ada beberapa memang bicara sulap-sulapan, dia beli mobil kilometernya tinggi, belinya juga sudah mahal. Ketika sudah belinya mahal, dia juga pengen jualnya juga cepat, dia puterin kilometernya, dia jual. Resikonya apa sih? Resikonya pemakai selanjutnya dia akan kelewat Mas Jun. Apa yang pergantian partnya selanjutnya gitu. Bahayanya itu. Karena setiap di kilometer 80.000, kilometer 120, 160, dia itu akan ada beberapa part yang khusus harus diganti. Jadi part itu juga punya umur lah ya. Punya umur kilometer. Emang udah umurnya itu udah harus diganti. Kalau misalnya dipaksain itu memang berbahaya. Bahaya. Bahkan bisa. Betul. Malfungsi lah, ya. Jadi malfungsi ya, pokoknya jadi bahaya lah. Tapi yang pada intinya mobil kilometer tinggi asal dia kerawat, jelas perawatannya itu nggak masalah. Nggak masalah Mas Ijo. Nggak masalah. Makanya yang tadi saya bilang, kalau untuk master rem itu udah paling valid. Valid ya. Paling valid. Master remnya baru diganti tapi kilometernya 60.000 jadi pertanyaan. Kenapa diganti? Kilometer 60.000 tapi master remnya udah bocor. Kilometer 80.000 tapi master remnya udah bocor, udah ada kerusakan. Itu juga jadi pertanyaan. Gitu. Jadi teman-teman selain bisa melihat warnanya dan simetrisannya, teman-teman juga harus hafal masa-masa umurnya nih biar bisa cek ya. Benar. Kenapa ini udah diganti padahal kilometernya segini di sini. Iya. Kayak gitu. Banyak banget nih. Buat dari bagian mesin sampai rangka-rangka depan. Kira-kira kalau misalnya dari rangka depan udah semua, kita cek dalam interior. interior. Lanjut.